Luput kopi meh gaya ngobrol Selamat sore semuanya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, silakan dulu airnya sebaria kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda tanda lintang. Janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Ya kok dengaran ya jenengan? Aku kan keliling jenenge ketua RT. Terus? Aku kan dipilih RT teladan sedunia. Terus? Wingi waktu aku ning Spanyol, Ngopo ning Spanyol iki? diduro banteng. Itu banyak ada-ada. Ambok rene tak seruduke. Kongres RT sedunia itu lho. Tekan kono. Lho. Elok mewakili sebagai RT yang ada di Kelurahan Rondosari. Aku kan kemarin elok bareng tenan. ketemu Bu Erlina itu tak gawa rono gitu lho, Pak. Bu Erlina ki tak gawa rono. Ya ilmunya tak kayak kene kono aku presentasi ning sing teko iki saka Kenya, Kongo. Kenyang. Ketoke 1700 negara. Kok wong negara ki ora ngantek sakmono. Oh, sing gun digawe negara iki do teko nganti penduduke rong ana wis teko kok. Walah ya Allah, gek salah satunya negara sing paling tua ya teko. Ngendi kuwi? Zimbabwe. Oh, Zimbabwe nek kono. Ayo. Karo negara sing ngeyel. Apa? Irak. Ayo kaya sampean toraan. Aku ning kono kuwi ya bahwa peranan penting seorang perempuan aku tak critake kabeh ning kono Apa sing tok critake salah siji? serap terus kok Bu Erlina iki. Oh, contohnya? Karena kan perempuan-perempuan sekarang kan tidak hanya di konco wingking nih sebagai seorang pemimpin. Wah, critake udah keplok kabeh. Elok. Wah, tak takoni kenapa ketawa? Wah, ora ngerti arti. Lah jenengan nganggo basa apa ning kono ki? Aku kan sebagai orang Indonesia mengutamakan Indonesia. Aku yo nganggo bahasa Indonesia ning. Lah ya di mana langit apa kuwi mau bumi dipijak langit dijunjung kira ya kudune ki ICU-ne ki kudu ngerti ngono lho. ICU. IQ yo. Lho nek rantai IQ rak ya mlebu ICU to Pak RT. Dan ning kono kan aku sebagai orang Indonesia bangga dengan bahasa Tapi Indonesia. kan harus pakai bahasa Inggris dulu ya. Wah, aku dikira aku wong Inggris, ora wong Indonesia. Wah iki angel ICU-mu iki lho. IQ. Baleni benda. Ora Biar aku mampir. kepiye? Arep nunjuk apa? Aduh. Ya wis apa-apa sing manut wae Aku aku ket lho. mau bengi iki masuk angin ra ilang-ilang rasane iki, Pak. Apa? Masuk angin ra ilang-ilang. Dikeroki. Wes aku ki wingi ya wis tak keroki ning kok ya angine iki ora metu-metu. Anginnya ra metu. Ora. Kowe ra muni tru anginmu mati. Ya ora tau ditro. Arep nunjuk apa? Saanane wedang wedok Kok wedang-wedok? es teh. Teh kiranang wedok. Teh ki wedok. Nah, teh paling enak Jawa Barat. Heh. Ya Mas ya rasa njuk ngono kuwi. Lho teh paling enak kan Jawa Barat to. Anjuk nek wedang lanang. Wedang lanang ya rawani aku. Apa? Wedang sing dhewe ya ono. Apa? Wedang ronde. Kayak rondo. Wah, jan ono yen wedang nek kaya rupamu, Pak. Ya ora ono. Ono, Apa? dang wuh.
Apa? Wedang woh. Heeh, aku iki ngombe keloro tentas kresek. Kandhane kok ujokno ra katutan sak kabehane. Aku iki karo kanca-kanca Jogja TV denoke. Wah, iki Mas aduh rupamu ireng lho kaya panganan Bantul apa mie letek. Aku lagi hobi mancing soalnya. Tapi kena sinar matahari. Lemene matahari kan sehat. Tak andani to. Ning nek kesuwen apa dipepe ning matahari, suwe-suwe kok klawu lho, Pak, bentukmu. Ya nek kesuwen ning matahari boros barang ya. Kae nek blonjo, nek ra blonjo ya ora boros kok. Iki apa Ibu Yanti kok tumben wis meruput ya ning kene? Aku ki stres. Lah piye wong Atma wingi pesen jarene pesen apa? Oseng-oseng gembus klenyit. Pesenan 150 bungkus. Kok ngeting-ngeting yuk aku ra sida buka ya gelem ra gelem tak buka dhewe no arek nggo ngopo wis kebajet 150 gawe cek gak aku ki ya susah aku ki bingung Pak RT merganya aku ki babakan kabeh walah kabeh aku wingi anakku 5 takoni piye Pak RT jenengan putrane pinten 5 mbok mlebu kabeh aduh sampean ra ngerti wong 5 mlebu separo 5 mlebu kabeh maksud iki kabeh ora kabeh terus masalahnya apa aku arep copot to goyang kok copot ki kayak untu mesti arep copot kabeh kan aku kan posisine saiki kabeh Pak nganggo anu Ayudi ora UGD ora UGD ndak gede Ayudi IUD nganggo anu ya viral kuwi ya kuwi nganggo terus terus wis rampung to Pak aku ning bingung kok nek aku copot kok nek aku kudu anak meneh piye nek jaman biyen jarine nek wong tua wah akeh anak iki akeh rezeki nek jaman saiki nek ra di-manage tenan akeh anak ndeder kere tenan ya Pak ya ora akeh anak akeh masalah nah ya ngono kuwi makane aku ki bingung makane terus bojoku kuwi wingi tak rembuki kowe iki jaman gini kok repot lah kok repot piye bojomu sing kon kabeh lah jo apa kabeh lho vasektomi wah ora ngerti pengetone kuwi apa Pak vasektomi kuwi nggone bojomu ditaleni lah yo nek ditaleni yo medeni nggone bojoku terus kepiye bentukane sembrono wae yo terus kegunaane arek nggo ngopo nek ditaleni maksude Bu Yanti nggon salurane jero kuwi ditaleni gek le naleni nganggo kawat kok kawat kepiye to ya ditaleni iki nganggo wis ana alate kok takon dokter ning kono nganggo benang benang apa layangan yo kok senar gelasan toko yo senar Bayu aku seneng banget lho Yu aku mau karo Olala melu pelatihan ya pelatihan di pelatihan apa kabeh pelatihan kabeh iki nganggo praktek barang ora ya ampun aku sesuk aku selak ngene iki terus marai selak pengen duwe bojo apa meneh aku wis cepar duwe bojo aku sesuk arep kabeh pil kok pil to pil tapi nek kok kabeh pil ki iki kok lali jarene mongko yo iso kebobolan lho nek pil ngati-ati le ndelehke lho kok tanggoku ki pile kabeh ilang dipangan pitike dheke tekan saiki ra ngendhok pitike lah sik kabeh ki sinten pitik lho kan lali didelehke pitike ditotol pitike wedok dikowang kawene ora ngendhok belum mangan pil kabeh alah Mas Rete nah aku tau mau aku lebih tertarik aku sesuk ndek bojo aku pengen kabeh suntik heeh wis sing disuntik nggon apa ya iso milih ora yo sing penak ngono sing ora atik aku sakjane disuntik ki mesti jarene bisa atik ngono wae burik nganggo pil nek kabeh pil kuwi lemak nganggo gedang lah aku pengen sontek mengko sing nyontek aku milih doktere milih sing bagus apiat wae mau apa to iki kok langsung iki lho lah kowe kuwi lho bojo wero ngono mung mikir-mikir koba kabeh wae gawean nang omah seteng klarah modal wae ket mau dandan wae rono rene kowe mikir kabeh iki sapa lek ngepek kowe sing mikir aku wae ya ora bojo balane ndek bojo ndeyang ra tau penuh kok ya Mas Rete sing ngepek aku sapa aku mbok dipek wae Mas aku iki wae kok makane wong ki raup ana wong kok kokan polah kokan trekah wae Mbak Yu iki ki pengetahuan ya sesuk dadi aku nek
duwe bojo kuwi, aku iso memanage, dadi aku iso menunda kehamilan. Kan aku iso mentengke karir. Lah kowe anakmu wis loro, kowe mendang langsung kabeh wae. Kok ndak nambah meneh ya, ndak repot kowe ngurusi. Pindah, Pak. Pindah wae, Pak. Halo. Pak RT. Sebagai warga yang baik di RT saya, pengetahuan seperti ini kan penting. Assalamualaikum. Wih, oleh Pak RW. Pak RW. Wah. Pak RW. Bu, Bapak. Luar biasa. Pak RW, yang sewu wau le salam pripun? Ya aja dipisah. Lho menek memberi kesempatan yang lainnya. Aku ki mak teratap. Jenenge Keriting. Arkas keriting Monggo. Mbak Rika, lenggahipun mriki napa mrika? Aku Jam ini lho. Mrika. Jejer Mas Rete wae. Ya sama nggih, Mas. Nek Mas iki iso nyontek kabeh ra. Iso. Masih single. Wis. Ana wong nek wong ndebrong duwe bojo ki ya tetep beda ya penggaliane. Rayu. Ono dalan jembar ning kene kok ya trunyuk kene. Lah ya ana sing Mas. Oh, ala dadi siji rodok blok kok ngene iki. Gak aku ngendi. Ayo ngomong kabeh. Gara-gara kowe kabeh. Mriko, Pak Mriko. Kabotan badan. Ya tak rene. Kan karo jejer Berlin piye aku? Ndak boleh. Pak RW duduk sama Gak apa-apa, maksudnya gak apa-apa. Iki kadung ngene lagi. Gak apa-apa, nak. Alah, cie. Cecer biaya ya. Masih cilik, Pak Bro. Ilan. Hei. Sehat? Sehat. Tapi yang sini aja nanti ndak jomplang. Ora, aku tak sing kono wae. Ben cedak karo. Ini Mbak Erlin, Mas Stefanus ini loh. Ini umyek masalah Koba KB. Jane ra ono sing dong ini, Mas. Ini saya prihatin sebagai RW ngomong ngalor ngidul niku ora dong. Kok nek ra ngerti iki meneng ae. Aku ki justru malah takon gitu loh Pak RT. Mau kita takon karo Pak RT. Yuk terus pas omong ngobrol ketekan ulala karo si Rika. Jarene aku baru suka penataran KB wong rabi we durung. Kan yo perlu disepakati karena apa? KB itu kan juga tidak hanya yang dimunculkan itu seorang perempuan, tapi juga laki-laki kan juga harus dikedok. Mbok kuwi mbok menawa maaf ono kendala-kendala yang perlu dispesifikasikan. Makanya hari ini pemirsa kita jumpa dari episode yang sudah dan berjumpa lagi di episode 15 dari Kopi Jos Keluarga Istimewa dengan sebuah judul Peran Laki-laki dalam Program KB. Dan hari ini kita berjumpa dengan narasumber yang seperti biasa sudah tidak asing lagi dengan kecantikannya dan juga dengan kepintarannya akan membedah jawaban yang mungkin banyak sekali dari para penonton yang belum tahu tentang makna apa itu KB. Terutama KB laki-laki. Betul, dan jenis KB untuk laki-laki itu sing ape opo wae kan gitu kan. Jadi oleh karena itu kita berjumpa dengan beliau Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM selaku dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau kita singkat menjadi DP3AP2DIY. Beri tepuk tangan yang meriah. Dan di sebelahnya lagi juga tidak asing lagi sudah pernah memberikan kita ilmu yang luar biasa juga. Beliau hadir adalah Bapak Dr. R. Stefanus C. Handoko Eskom MM selaku dari anggota Komisi D DPRD DIY. Dan di kesempatan hari ini bekerja sama sepenuhnya ataupun juga tentunya berjumpa dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3AP2 Yogyakarta dan juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengawali dari jumpa kita atau tadi sudah kita eber-eber dan sebagainya. Sebenarnya KB itu tuh apa toh Bu Erlin? Jangan dijawab dulu. Menggantung loh sukaannya. Ya itu pengen penasaran para penonton ya kan. Jadi jangan kemana-mana, kita nanti akan kembali lagi tetap di Kopi Jos. Rumput kapine sayang obrolane ake ibadah lihat apa
penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Kenduri ini bermakna menjunjung tinggi rasa kerukunan antar warga. Upacara adat ganti Dwojo ini dikemas secara menarik, sehingga masyarakat bisa menikmati upacara ini. Atraksi kesenian tradisional ini dilakukan sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang ada di DIY. Diseruput kapine gayang obrolane wes rasa dawa-dawa wektune iki lho kok le dadi siji kok angel aku. Mbak Yu ki ngapa ta? Aku kan senenge sing dawa. Umbangane tak jaluk lho kowe kok. Sadurunge dilanjut ta Mbak Yu. Ana unjukane ya di Pak Kese. Ciri khasnya kita adalah jahe gepuk. Tungkak. Rasanya yang apa? Ya kelengit-kelengit enak ae pokoknya. Sambil menunggu minumannya hadir Ya. Nah, Kula mungkin ndak. Mangga, Bu Er. Niki Mas Stefanus mangga tunjuk rimin. Aten malah niki. Apa Iki spesial mau lah ku gawe. Dadar gulung-gulungan. Nggih. Dadar gulungan kabel. Weh gulung-gulungan senar layangan. Gulung-gulungan iki saking cintane kok ya. Mangga Bu Er kali Mas Stefanus mangga. Kok ukurannya beda, Mbak? Lebih panjang. Mohon izin ukuran apa ya, Pak? Lebih panjang. Ini ku mencerminkan perbedaan. Oh, gitu. Iya. Berdasarkan pesanan, Mas. Yen sewu Pak Steve ampun gawe lho nih. Kula njuk merinding ya. Yen sewu Berlina apa itu makna KB? Monggo. Ya, jadi kita semua pasti ya yang sudah berkeluarga itu ingin mewujudkan keluarga berkualitas. Gitu ya. Untuk bisa mencapai keluarga berkualitas itu dari beberapa sisi. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana supaya keluarga itu memiliki kemampuan untuk bisa mengelola keluarga itu sendiri dengan baik. Salah satunya supaya ekonominya juga bisa berjalan dengan baik adalah dengan mengatur jumlah anak, gitu ya. Keluarga berencana di dalam mengatur jumlah anak dan mengatur juga antar kelahiran anak. Jaraknya ya? Jaraknya Betul. antara jarak anak yang satu dengan anak yang kedua gitu. Nah, sehingga kemudian dengan mengatur dan kemudian mengatur jumlahnya juga itu tadi, si ibu itu benar-benar siap gitu ya. Siap untuk pertama mengandung dengan sehat gitu ya, karena sudah diatur jaraknya sehingga kondisi ibu itu dalam kondisi yang prima untuk kemudian bisa mengandung kembali anak berikutnya. Kemudian karena si anak yang pertama itu kemudian sudah cukup besar gitu ya jaraknya, itu Idealnya berapa jaraknya? jaraknya itu 2 hingga 3 tahun gitu ya itu. Nah, sehingga kemudian punya kemampuan untuk mengasuh anaknya dengan baik juga gitu. Karena
nggak dridil istilahnya ya, tidak berurutan dengan jarak yang pendek gitu. Dan kemudian alat reproduksinya juga sudah siap untuk kemudian mengandung kembali tadi. Kemudian juga ketika kondisi ibu dalam kondisi yang sehat tadi, maka kemudian bisa melahirkan dengan selamat, baik si ibu maupun bayinya itu sehat gitu. Nah itu semua supaya kemudian bisa mengatur tadi itu dengan ber-KB. KB sendiri metodologinya ada beberapa, tinggal milih aja yang paling nyaman, yang diinginkan yang apa gitu ya. Ada yang IUD tadi seperti Mbak Yanti, ada yang implan, ada yang pil yang tadi ingin dipilih Mbak Dewi Olala, ada suntik, ada yang dengan operasi ya, untuk perempuan itu tubektomi, untuk laki-laki vasektomi. Kemudian juga ada metode yang digunakan itu yang karena masih masa menyusui gitu ya, itu MAL atau apa gitu. Itu yang dipilih. Jadi ada banyak, termasuk kondom diantaranya. Nah dari sekian metode kontrasepsi istilahnya ya, itu memang pilihan untuk laki-laki itu terbatas. Salah satunya yang memakai operasi tadi, vasektomi, ataupun juga bisa juga memilih kondom gitu ya. Tinggal nanti pilihannya seperti apa. Kalau implan itu Bu? Implan untuk perempuan, iya. Laki-laki nggak boleh ya? Kayaknya belum ada ya, belum ya? Hanya laki-laki nggak implan, plin-plan. Plin-plan. Tapi kalau yang banyak diminati untuk laki-laki apa Bu? Antara vasektomi dan kondom itu sama-sama sebetulnya. Jadi sekarang begini, mungkin dari sisi keadilan gender itu ya, itu masih belum berimbang antara laki-laki dan perempuan di dalam ber-KB. Lebih banyak peserta KB itu perempuan. Ya, artinya selama ini memang kemudian tanggung jawab untuk menjarangkan kelahiran dan kemudian mengatur jumlah anak itu seolah-olah dibebankan pada perempuan yang memiliki reproduksi untuk itu, artinya mengandung melahirkan tadi gitu. Padahal sebetulnya kontrasepsi ataupun di dalam ber-KB itu kan tanggung jawab bersama ya antara suami dan istri. Tidak harus perempuan atau si istri yang kemudian ber-KB, laki-laki pun bisa mengambil peran di dalam ber-KB. Bisa pilih tadi kondom atau vasektomi gitu. Nah, jangan terus semua dibebankan pada perempuan. Perempuan sudah mengandung, sudah melahirkan, menyusui, masih kemudian diberikan beban untuk harus KB, si laki-laki bebas. Nggak ada ya Bu Erlina ya? Lah kalau tanggalan itu cenderung nanti kemudian bisa meleset gitu. Aku dibusak kabeh ala ali. Bojoku meneng-meneng. KB alami ya Pak RT ya. Tanggalan itu. Ya tapi kalau orang dulu zaman biyen nggih ngoten nggih Bu, biasanya wonten sih. Makanya cenderung anaknya banyak karena gagal. KB tanggalan karo KB sikap sendiri mau ana ring sistem kalender kuwi. Kuwi tetep anake oke. Ngertine apa kalendernya digo bantal. Tapi kalau Bu melihat kesenjangan lebih dominannya perempuan dibanding laki-laki. Faktor apa yang menyebabkan itu? Ya itu pertama adalah tadi karena menganggap bahwa alat reproduksi yang kemudian hamil melahirkan itu adalah perempuan gitu, sehingga seolah-olah itu tanggung jawabnya perempuan gitu. Dan kemudian juga beban kalau memiliki anak banyak atau memiliki anak dengan jarak yang pendek tadi, itu kan lebih banyak kemudian ke perempuan ya, dalam mengandung maupun mengasuh bayinya gitu, kerepotannya dan sebagainya itu pada perempuan, sehingga ya kemudian ketika laki-laki nggak mau ber-KB ya akhirnya perempuan yang mengambil peran untuk ber-KB tadi gitu, karena yang merasakan sendiri repotnya itu adalah perempuan gitu. Nah ini yang kemudian harus laki-lakinya ya harus dipahamkan pada laki-laki begitu. Yo mesake karo bojone gitu ya. Nah kalau tadi disampaikan Ibu bahwa KB itu memang sekarang memang lebih banyak ke perempuan. Padahal untuk laki-laki, untuk pria itu ada. Tapi kan susah itu Bu. Cara meyakinkan ini para pria-pria ini biar mau KB itu gimana? Ada triknya gitu atau tips-tipsnya gitu Bu? Memang butuh kesadaran pertama, kemudian butuh untuk para lelaki ini kemudian tumbuh kesadaran untuk kemudian berperan serta di dalam KB ini tadi. Terus ya tepo-tepo lah sama bojone gitu ya. Istrinya itu sudah mengalami banyak hal
sudah mengandung aja 9 bulan 10 hari gitu ya. Kemudian melahirkan dengan kesakitan gitu ya. Menyusui ketika bayinya itu sudah lahir dan sebagainya. Urung rangkai dan sebagainya. Ya. Aku merinding. Apa salahnya? Merinding apa ya? Iya. Bayangkan betapa repotnya itu loh. Jadi perempuan. Aku do. Maka memang butuh empati dari laki-laki. Kemudian untuk ikut serta di dalam hal itu. Termasuk nanti ikut mengasuh bayinya juga gitu. Tidak hanya kemudian dipasrahke sama istrinya tok. Nah, memang keadilan gender dalam hal ini penting sekali. Pemahaman-pemahaman terkait dengan hal ini. Wong namanya berkeluarga itu kan tanggung jawab bersama ya. Dan KB itu tidak ada jenis kelaminnya loh. Semuanya bisa. Artinya itu semua bisa berperan. Perempuan atau laki-laki bisa berperan. Mengatur jarak tadi saya setuju. Karena kan yang saya alami terlalu dekat toh, Bu. Itu masalah ekonomi nantinya, Bu. Munggah iki masuk SMA, iki kuliah kan agak. Iki kuliah terus iki lulus kuliah lagi. Akhirnya kan selisihnya terlalu dekat. Nah itu betul. Aku pengen bojomu apa kelahirane ana jarake. Pengen ngetutke bak truk. Kok iso? Kayak mesti ana jarak. Kalau kita membahas tentang empati tadi yang dibahas, tentunya kita kembali ke seorang laki-laki yang hadir ya kan, yang sudah akan memberikan pengalamannya. Apakah dia nyun saya putranipun berapa, Mas Steve? 3. Ajeng nambah pinten? Kok gini ada 2 pilihan. Oh, antara tidak dan belum. Berarti begini ya? Oh, gini ya. Begini atau gini? Gini, Pak Stefanus. Jadi gimana, Mas Stefanus? Ya tadi lanjut ya. Mas Stefanus gini atau gini? Begini, Pak. Begini. Oh, berarti belum. Sudah 3. Oh, sudah 3. Belumnya siap. Kau yang ngadepi politisi itu ya kita harus jeli juga ya. Harus jeli. Mbak Yu Tehes, Mbak Yu dhewe sing siap ono sing wong loro iki sing durung entuk ya. Ya Mbak Yu ki ya iso obah. Tadi aku di belakang tuh dengerin. Jadi mungkin laki-laki pada takut untuk ber-KB. Tadi dibilang bahwa ditaleni. Pikirannya kemana-mana. Tadi Pak RT ngomong ditaleni nganggo kawat. Wah, takut lagi tuh. Jadi mungkin di masyarakat juga perlu edukasi yang clear gitu. Sebenarnya bukan ditaleni pakai benang atau pakai kawat, tapi sebenarnya ya dilakukan tindakan medis yang sebenarnya tidak terlalu seperti bayangan orang-orang yang akan sakit, kemudian tidak akan bisa berdiri lagi, tidak bisa performanya hilang. Tapi yang saya potong, mohon maaf pemirsa, ini bukan kita akan memberikan pikiran ataupun juga pemahaman yang bersikap negatif, tapi ini kita memberikan edukasi. Dan pilihan bahasanya luar biasa, performanya bisa berdiri. Mungkin memang harus dijelaskan. Iya benar. Tidak mengarah untuk ke situ. Tapi ke sana ya. Tapi ke sana dijelaskan. Tidak sekedar suami siaga, tapi penegak juga. Nah, kembali ke kayak pramuka malah. Pengedukasian tadi dijelaskan lebih jelas lagi. Jadi banyak sekali kan ketika kita ngobrol-ngobrol sesama cowok-cowok gitu kan, mesti yang dibayangkan adalah satu sakit. Kemudian benar nggak nanti kita akan punya apa kemampuan lagi gitu kan? Bayangannya tadi, ditaleni Mas, kebanteran kok. Ditaleni kebanteran, wah itu ya. Bayangan-bayangan itu sebenarnya kan tindakan medis yang terukur ya. Tindakan medis yang terukur dengan tepat, dengan dilakukan oleh ahlinya, bukan oleh sembarang orang. Dan tindakannya nggak lebih dari 10-15 menit selesai. Oh, cepet begitu. Lara supit kok. Iya. Berarti tidak beda dengan perempuan ya, Bu? Iya. Saya curiga banyak lelaki itu memahami ketika vasektomi operasi itu mengingat waktu zaman kecil. Karena kan yang disunat itu trauma, no? Trauma berbulan-bulan nggak kering-kering, nggak bisa diapa-apain. Nah, lelaki-lelaki di luar membayangkan bahwa vasektomi itu ingat seperti operasi zaman dan pikirannya operasi toh Pak. Mending operasi ini nganggo laser Pak. Nih zaman biyen nganggo apa Pak? Olah. Bener. Vasektomi nganggo ndak pakai pisau, pakai pringgai loh. Waduh. Bayangannya kemana? Ayo kita mumpung di sesi yang tepat, kita perlu memberikan edukasi yang tepat juga. Bahkan kami itu kalau keliling ya, karena kami juga memberikan edukasi tentang KB pria ini tadi, artinya KB termasuk KB pria tadi,
itu kepada masyarakat langsung, itu kami bawa dokter untuk bisa menjelaskan gitu. Termasuk juga mendatangkan yang sudah pernah vasektomi. Testimoni. Apakah benar-benar masih perkasa atau tidak? Karena itu harus diyakinkan. Banyak sekali laki-laki yang takut untuk vasektomi itu karena takut tidak bisa perkasa lagi. Betul. Itu imbas setelah yang ditakutkan seperti itu. Padahal tidak gitu. Jadi kenapa kok kami hadirkan itu untuk itu tadi, supaya bisa menjelaskan apa yang terjadi sebetulnya gitu. Supaya para laki tidak takut. Tapi sifatnya itu permanen, Bu? Ini sifatnya tidak permanen ya, karena besok bisa pengen lagi. Dilepas lagi. Ya, di dalam medis kemudian memang sudah ada caranya begitu ya, bahwa kalau kayak saklar lo on off. Ya enggak terus on off ya. Tapi saya pengen di off lho. Seandainya di kemudian hari ternyata kemudian ada suatu peristiwa yang mengakibatkan ingin memiliki anak lagi gitu. Itu masih dimungkinkan. Masih bisa. Berarti maaf, ada mungkin jangka waktu seperti kalau IUD kan ada 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan 8 tahun dan 10 tahun. Kalau vasektomi sendiri Bu, ada berapa jangka atau kemauan kita untuk open anu aja? Ya, itu dokter yang lebih tahu ya. Konsultasi dulu begitu ya Bu ya. Tetapi masih dimungkinkan untuk bisa. Iya. Makanya jaluk sok nek pas vasektomi bojomu ngomong sing aja apa tali pati, tikam jejak, bisa dibuka. Lho nek tali pati kan angel. Tali pita ya. Berarti kan cantik. Calone awake dhewe sesuk ya diomongi sing kabeh iki ora mung kudu wong wedok, kudu saka awal nek gelem nikah karo awake dhewe ya sesuk lek kabeh gentenan. Wah, saya angel kowe. Mau nganggo syarat barang angel. Persyaratanmu uripmu ribet banget deh bojo kowe urunge kakan pikiran. Putih-putih masih tetap di Kopi Jos. Diseruput kapine kayang obrolane anak lelaki dan perempuan bermain-main di halaman. Diseruput kapine kayang obrolane kumit abir luar biasa sekali ya. Matur nuwun Kopi Jos hadir untuk panjenengan selama 1 jam. Dan ini adalah pengumuman penting bagi para laki-laki nyun sewu. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang toxic apa Bu nyun sewu yang gagah nyun sewu apa? Toxic masculinity. Toxic masculinity. Kita sudah membahas. Nah, kuwi mau nyun sewu sing laki-laki juga jangan sampai hanya menekan seorang perempuan untuk kabeh tok. Karena apa? Ternyata ya kuwi mau simbiosis mutualisme juga. Nek umpamane sing wedok tok yo ternyata sing wedok ana sesuatu hal, nek sing lanang ra gelem mengantisipasi juga sama aja gitu. Iya, seperti itu. Mungkin dari tambahan-tambahan hal yang mesti informasi seperti Pak Mas Steve yang
tentunya sebagai seorang suami yang sudah mempunyai putra 3 dengan banyak hal-hal yang ada di dalam keluarga, yang pasti bakal yang namanya KB itu adalah perbincangan atau komunikasi yang mungkin sedikit sulit kalau kita bahas ya Bu. Saya wedok, mah aku KB ndak aku tambah nemu. Iya. Aku ndak men kurang lancar. Aku ndak garing. Aku ndak lali enggak? Iya, enggak? iya, Itu realitanya ya Bu. Menanggapi hal seperti itu. Itu banyak diperbincangkan di dunia perempuan ya. Yes. Bahwa sebetulnya perempuan itu punya kesulitan-kesulitan juga. Punya hambatan-hambatan juga di dalam ber-KB gitu ya. Tetapi akhirnya mereka menyerah gitu. Kemudian tetap ber-KB karena suaminya nggak mau. Ya. Dan kadang ada bahkan kondom pun nggak mau gitu. Kadang kan Bu dianggap berarti rasa cocok nyoba lainnya lagi perempuan lagi ya. Iya. Berganti-ganti. Iya bener aja misalnya nggak cocok jadi implan, IUD dan sebagainya. Tetap perempuan lagi yang disuruh nyoba apa? Perempuan yang lain. Enggak. Orang pikiran gua itu bener ya. Jadi tetap korbannya perempuan. Iya. Kan kasihan ya. Padahal perempuan sudah dibebani dengan tadi mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh anak gitu. Apalagi ibu rumah tangga gitu ya. Lebih-lebih lagi kalau ibu-ibu yang berkarir gitu, karena kan harus bekerja, karena dari pagi sampai sore dan sebagainya, sudah berkarir, kemudian pulang juga masih dibebani dengan pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, gitu. Masih dibebani dengan rasa ketidaknyamanan ketika ber-KB. Kan ada perempuan-perempuan yang juga mengalami ketidaknyamanan ketika ber-KB. Nah kalau suaminya nggak ikut berperan serta, kan repot jadinya ya. Apa-apa harus dialami oleh perempuan gitu. Maka memang kita mendorong untuk laki-laki berperan serta di dalam ber-KB. Toh simple gitu ya. Vasektomi juga tadi sudah disampaikan Pak Steve gitu. Cuma 10 menit sudah rampung gitu. Dan itu bisa menjaga supaya istrinya tidak hamil lagi. Bisa mengasuh anak-anak dengan lebih optimal gitu ya. Tumbuh kembangnya bisa diawasi dengan lebih optimal daripada punya anak banyak tadi. Nah, maka kemudian juga perempuan bisa karena jarang kelahiran anaknya tadi lebih bisa optimal juga ngurusi dirinya sendiri, makin cantik ya. Makin makin ketok bersinar gitu, nggak banyak beban, glowing, bisa ngoles-olesi skincare dengan lebih bebas dan sebagainya, termasuk yang bekerja tadi bisa konsentrasi bekerja gitu. Nah, kenapa kok kemudian peran laki-laki ini juga penting di dalam ber-KB gitu? Ini untuk sosialisasi ke masyarakatnya, untuk vasektomi itu loh Bu ya? Itu sudah berapa persen atau kami bersama-sama dengan BKKBN, bersama-sama juga dengan Dinkes ya, karena kan harus semua mendorong bersama gitu. Pembagian tugas juga gitu areanya. Tetapi memang selama ini sebatas ini belum begitu optimal ya peran serta laki-laki di dalam ber-KB, terutama yang vasektomi tadi. Vasektomi itu. Ya, meskipun sudah naik angkanya, tetapi masih belum menggembirakan lah istilahnya. Masih butuh perjuangan keras untuk mendorong laki-laki ini untuk vasektomi. Laki-laki vasektomi atau berhadiah kulkas. Dulu pernah loh, ya Bupati Kulon Progo berhadiah kambing. Kambing itu yang desa-desa. Waktu Pak Hasto dulu ya, waktu beliau jadi Bupati Kulon Progo. Bener-bener kayak semacam momok gitu ya Bu ya. Kalau nggak diiming-imingi sampai harus diiming-imingi tadi. Mungkin gini, kalau tadi kan perbandingannya dengan sunat ya Pak ya. Bedanya kalau sunat kan dapat amplop, dapat kado. Vasektomi enggak, jadi nggak menarik. Makanya dibikin promo tadi. Mungkin perlu dibudayakan nilai pria yang oh iya, bawa abang mana ya ada vasektomi yo nampa sumbangan mana ya. Omongane orang sapa gelem vasektomi tusun saka Yanti. Rasido Mbak Yu. Atau mungkin perlu juga mungkin ada suatu peraturan yang mengikat ataupun peraturan yang harus dikampanyekan kepada masyarakat biar laki-laki itu yang mungkin anaknya sudah banyak itu memang harus wajib vasektomi gitu. Jadi nanti ada sanksinya gitu, mungkin ada gitu nggak Mas? Jadi kalau secara khusus terkait dengan vasektomi kita tidak ada ya. Kalau orang yang sudah punya anak 3, 4, 5 nggak boleh punya anak lagi dipaksa untuk vasektomi, tidak ada. Tapi kita punya payung hukum yang cukup menarik ya, yaitu perda terkait dengan ketahanan keluarga, di mana di dalam perda itu muncul bab terkait dengan bagaimana kita itu membangun keluarga yang baik, keluarga berencana. Di dalam program keluarga berencana itu muncul
terkait dengan bagaimana membangun keluarga berencana itu. Salah satunya adalah menjaga kelahiran, menjaga jarak kelahiran, menjaga jumlah anak, cukup 2 anak gitu kan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan semacam itu. Dan turunan dari Perda itu salah satunya adalah bagaimana kita mendorong program sosialisasi, program penganggaran untuk proses ber-KB. Jadi di fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta kita menganggarkan terkait dengan ada kondom, kemudian ada juga pelayanan untuk vasektomi dan seterusnya. Arahnya ke sana, Mbak. Jadi tidak ada paksaan bahwa pria itu wajib untuk ke sana. Kesadaran masing-masing ya. Jadi tadi betul juga bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri, Pak. Pak RT, Pak RW kita nggak bisa jalan sendiri, tapi jalan bareng-bareng. DPR juga berjalan bersama dengan DP3P2. Di situ juga ada peran dari Dinkes. Jadi bagaimana terkait dengan informasi yang tepat. Kan Dinkes pasti punya teman-teman yang punya latar belakang pendidikan, keahlian khusus kesehatan. Jangan sampai tadi bayangannya adalah sudah traumatis yang lalu bahwa kalau nanti vasektomi seperti itu. Saya ngebayangin kenapa di tadi Gunung Kidul ya Bu ya, bahwa ternyata di sana cukup naik ketika ada iming-iming luka hadiah. Mungkin juga trauma waktu zaman dulu. Ketika disunat dikasih. Bayangan saya besok kalau yang tua-tua seperti itu masih mengharapkan seperti itu. Ketika selesai di vasektomi, kalau zaman dulu kan dipilih. Dikasih itu kan. Wah, yang lihat adalah saya. Bener nggak ya? Begitu, kok masih berdiri ya? Mas Tim karo memvisualisasi. Imajinasi kita terbawa ya. Kalau betul banget gitu ya penjiwaannya. Menambahkan tentang apa yang sudah tadi, mungkin kita membicara tentang rumor-rumor yang ada, yang banyak hal yang stigma yang negatif, yang miring, dan secara mengglobal mau tidak mau jenenge gethok tular itu kan pasti luwih kenceng ketimbang senjata edukasi. Ada yang ibaratnya loh sunatan masal aja banyak promonya, kadang kan gitu. Vasektomi masal ya. Vasektomi masal kan bisa jadi juga. Terus nanti begitu dia masuk atau di KM sini atau sementara lagi di Pak, biasanya supaya membooming influencer, Pak. Jadi Pak RW mungkin bisa. Jadi modelnya Pak RW. Di dalam pertemuan RT, yang biasanya pertemuan RT itu bapak-bapak. Apakah itu pernah dibahas atau enggak Pak RT? Jarang Bu. Kita ngomong karena gini loh, kita mau ngomongin itu kadang-kadang ya laki-laki ketemu laki-laki nggak mungkin. Ya gimana caranya mulai saat ini biar mungkin viral, nek bapak ketemu bapak ini ngomong ke kuwi ya, jadi viral. Piye carane? Kalau ibu kan ngomongin KB kan sering. Bapak tuh jarang paling ngomong ke mau itu mancingin dia. Gitu loh. Berarti sesuk ibu-ibu dijak rapate ben ibu sik mancing ngono Pak RT. Makanya seperti boleh kemarin di RT itu tempat saya sudah kotanya wanita atau perempuan itu sudah 30% dilibatkan. Karena kan mereka juga punya hak untuk bersuara dan punya kewajiban untuk mengingatkan kan gitu. Nah kalau dari sudut pandangnya ibu sendiri, kalau kita membicarakan tentang rumor atau juga stigma-stigma yang miring dari bapak tadi yang ngendikan Pak Steve tadi, menurut ibu sampai saat ini di grafiknya tahun 2023 di bulan September akan menjelang di akhir tahun, terlihat seperti apakah orang-orang yang sudah mau mengikuti? Kalau kita mengikuti data ya, karena kan perkembangannya juga selalu dilaporkan oleh BKKBN gitu. Sampai bulan Juli kemarin itu untuk yang vasektomi itu baru tercapai setengah, artinya 56% gitu dari target gitu ya, untuk tahun 2023 ini. Jadi masih harus ngoyak lagi. Ya. Kemudian juga kepesertaan pria di dalam KB ini, baik yang vasektomi maupun kondom itu juga masih rendah dibandingkan dengan jenis kontrasepsi lainnya yang perempuan tadi. Jadi sudah masih rendah, itu pun masih targetnya juga baru tercapai separuh gitu ya.
Semoga nanti sampai akhir tahun itu sudah tercapai. Dibandingkan dengan yang perempuan gitu, yang implan, yang IUD, yang pil, itu sudah tercapai lebih dari 100% gitu dari targetnya. Karena mereka sudah banyak kekhawatiran juga ya, ngurusi anak telu ibaratnya gini, umpamanya radi wangi-wangi ya mau tenan gitu, terutama yang lahirnya sesar itu, ya kan, lahiran sesar itu banyak anak, banyak jahitan. Dan kalau lahiran sesar itu banyak anak, banyak pegel loh. Ini loh yang sesar. Jadi kayak aku sama Olala semakin pengen segera menikah, nanti suami kita harus ikut KB, nanti kita suami jadi kita ini baru. Suami kita ini rombongan loh. Siji gentanan bojoku karo bojone Olala. Dadi duta ning kampung ro ya kudune lek matur ki suamine dhewe-dhewe. Suamimu. Suamiku. Dadi duta ngono ya, dia nggo proyek percontohan ra apa-apa. Malah ke foto. Bu Elis, aku mau tanya yang mungkin untuk keluarga berencana itu kan identik sama yang sudah berkeluarga ya. Kalau selama ini yang saya lihat yang sedang ramai di medsos itu banyak kasus ODGJ yang hamil. Nah itu gimana, itu. Ibu? Apakah itu ODGJ alias rodok. Jadi jangan kemana-mana. Nya itu tadi perlu diketahui bahwasannya piye kok iso dadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kopi Jos. Jos. Di seruput kapine kayang obrolane Kopi Jos kita sekolah Kopi Jos Kopi Jos. Saderengipun kula matur sembah bekti kula pun kunjuk Hyang Pramesti. Sapa mas Jagot gadis Kenduri ini bermakna menjunjung tinggi rasa kerukunan antar warga. Upacara adat ganti Dwojo ini dikemas secara menarik, sehingga masyarakat bisa menikmati upacara ini. Atraksi kesenian tradisional ini dilakukan sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang ada di DIY. di seruput kapine kayang obrolane Kopi Jos Kopi Aku iki mau karo Pak Dityo lebate wong siji. Nyuwun sewu, niku Kopi Jos apa tawuran. Loh, iki ben dadi dawa iki kabeh do eling nek jos ki jos kudu sing dawa. Ben tambah mantep le ngejos ngono lho Mbak Yu. Walaupun vasektomi masih tetap jos. Nek niku mau mboten vasektomi, ning medeni. Sing vasektomi dadi tambah pengen. Kembali ke segmentasi selanjutnya adalah segmentasi terakhir. Nah, ini mungkin banyak sekali yang pengen mengetahui kesimpulan dari yang sudah kita bicarakan. Piye to rasane lan piye to carane kita itu menghilangkan rumor-rumor dan juga istilahnya stigma. itu tadi dengan cara mengalihkan pertanyaan ODGJ. Wih, kok iso do meteng wi Nah, oh itu marak loh itu. Iya. Aduh, Mas Durung kok malah sangat ODGJ disayangkan terus, gitu ya. Nah, tadi kan sudah tahu nih rumor-rumornya seperti apa kalau ya. Nah, kalau untuk yang lagi heboh Jadi, ODGJ terutama tenanglah, yang perempuan ini dibahas. ya, sudah mengalami masalah kejiwaan gitu, artinya bermasalah. Tetapi kemudian oleh seseorang gitu pelaku kekerasan kemudian dilakukan kekerasan seksual sehingga kemudian ODGJ-nya hamil atau mengandung gitu, sangat disayangkan. Nah semoga pelakunya yang seperti itu kemudian tertangkap ya, karena seringkali juga agak sulit karena ODGJ-nya ditanyai juga nggak bisa. Itu sulitnya juga. Kemudian juga kan tidak bisa ya kemudian dipaksa ODGJ yang berkeliaran di jalan ini untuk kemudian ber-KB begitu. Tapi
memang ada beberapa kasus yang ODGJ kemudian mengandung tanpa tahu siapa yang menghamili tadi. Ya itulah kita masih harus terus mengedukasi masyarakat ya supaya tidak melakukan kekerasan, apalagi kekerasan seksual terhadap orang lain tadi. Dan kalau pelakunya sampai tertangkap kan hukumannya juga berat karena terhadap ODGJ gitu melakukan kekerasannya. Nah, kemudian kalau bagi perempuan-perempuan lainnya, juga perempuan yang masih belum menikah dan sebagainya, memang harus hati-hati ketika bergaul dengan laki-laki dan sebagainya, supaya tidak terbujuk rayuan, seberapapun kuatnya rayuan gitu, jangan mau ketika kemudian diajak untuk berhubungan seksual sebelum menikah gitu ya. Sehingga kemudian sangat mungkin rentan juga untuk pertama kena penyakit seksual, yang kedua bisa hamil gitu. Walaupun sekali melakukan kan juga bisa hamil. Seringkali misalnya para remaja putri kita itu sering termakan dengan info-info yang tidak jelas gitu, yang menganggap kalau sekali berhubungan itu tidak akan hamil, atau setelah berhubungan gedruk-gedruk atau makan nanas dan sebagainya tidak hamil. Kan tidak benar. Kesannya kayak apa dilepeh. Kesannya buatnya gedruk-gedruk gitu. Jadi ternyata kan tetap hamil kan ya, karena itu informasi yang sesat gitu. Nah ini juga mengganggu program KB juga gitu. Pertama adalah mengganggu program untuk keluarga berkualitas itu. Masih remaja sudah hamil, artinya masih usia anak sudah hamil, masih di bawah 19 tahun sudah hamil dan harus menikah gitu, sehingga harus mengajukan dispensasi pernikahan. Itu pun nanti ketika kemudian sudah menikah gitu, usia yang belum cukup matang untuk membina keluarga, sehingga nanti juga akan bermasalah ya, cenderung rentan untuk bermasalah keluarganya. Kemudian karena masih remaja juga belum paham, belum begitu paham untuk nantinya mengatur jarak kelahiran dengan anak berikutnya juga gitu. Dan karena masih remaja, sama-sama remaja juga, ya ekonominya pasti seret gitu kan, berakibat pada hal-hal lainnya. Nah ini berbahaya bagi pembentukan keluarga yang berkualitas gitu. Kalau ngobrol tentang ODGJ, Nyun Sewu, ada edukasi atau ada yang ngerangkul nggak untuk mengarahkan ke KB, Bu? Biar nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi. Kalau dari Nyun Sewu mungkin beberapa lembaga ataupun juga yang jelas kan kalau ODGJ kemudian harus ditangani ya, ditangani di layanan-layanan kesehatan kejiwaan gitu, diobati gitu, kemudian dikembalikan kepada keluarga, atau kalau sudah tidak punya keluarga yang kemudian ditampung gitu oleh pemerintah. Nah ketika sudah sadar dan sebagainya, tergantung ya, kalau ODGJ-nya itu single kan nggak mungkin kemudian diminta untuk ber-KB ya, karena masih single. Kalau sudah bersuami, kembali ke suaminya, itu kemudian diminta untuk ber-KB, itu kan bisa ketika sudah diobati tadi, artinya dalam kondisi yang sadar juga gitu. Ya itu seperti itu, memang ada kesulitan-kesulitan tersendiri. Saya menyorotinya bukan dipasrahkan kepada ODGJ yang berjenis kelamin perempuan, karena korbannya yang hamil itu perempuan ya, dari ODGJ gitu kan. Tapi kalau saya lebih kepada bahwa masyarakat itu punya peran bagaimana menjaga lingkungan itu tetap aman, walaupun orang itu dalam kondisi kejiwaan yang labil, yang tidak bisa memberikan tindakan yang sesuai dengan norma-norma, tapi ada masyarakat yang melindunginya, yang harus gitu, menjaganya gitu ya. Bukan dipasarkan dia, kamu harus dikasih KB ya. Nah ini kepiye tuh? Nanti kalau dia di KB malah mengundang tanda kutip padahal karena unsur KB itu wajib adalah orang yang sudah berkeluarga, dalam ikatan keluarga. Kalau ODGJ yang dia dalam ikatan keluarga, ya kita harus ngomong sama yang sehatnya toh, yang tanggung jawab yang sehatnya. Betul itu sekali, nanti takutnya malah jadi salah penilaian. Sebetulnya kan terhadap ODGJ kan tidak lalu kemudian ber-KB itu kemudian selesai masalahnya ya. Tetapi kalau menjadi korban kekerasan seksual tadi kan sangat mungkin kena penyakit seksual juga. Sehingga yang penting adalah kita semua melindungi semua warga gitu ya. Siapapun. Tidak, bukan seperti kalau anak adalah anak kita, semua orang anak kita. Nah, semua warga kita itu saudara kita. Betul. Anakmu ya anakku. Ada tambahan mungkin Pak Steve? Yang menarik di Yogyakarta ini, walaupun kita selalu gencar terkait dengan program KB dan lain-lain, bukan berarti bahwa angka keberhasilan kita rendah. Sebenarnya di daerah istimewa Yogyakarta program-program terkait dengan program KB, ketahanan
keluarga kita Iya. termasuk dalam Sudah cukup bagus. cukup bagus, bahkan berhasil angka kelahiran di daerah istimewa Yogyakarta di bawah angka kelahiran nasional. Artinya apa? Program-program terkait dengan bagaimana kita menahan laju pertumbuhan kelahiran anak sebenarnya berhasil. Dan salut buat teman-teman di DP3P2 dinas kesehatan yang menurut saya ya apa yang diperintahkan oleh nasional bahwa kita harus menjaga keluarga, laju pertumbuhan anak dan seterusnya, itu memang satu program garis lurus dengan program nasional bahwa Indonesia maju ya dari mulai keluarga yang yang apa namanya sehat, keluarga yang sehat, keluarga yang sehat itu biasanya adalah keluarga kecil yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga itu. Satu langkah untuk naik satu kelas dan satu kelas untuk membuat semua menjadi satu tingkat ya, Pak. Luar biasa. Nah, ada mungkin gini Bu, kalau setiap keinginan dari Nyon Sewu mungkin dari DPRD ataupun juga dari pihak Ibu sendiri kan pasti punya target ya Bu, pasti punya target ataupun juga punya program-program yang sudah dipersiapkan di tahun 2023 untuk mencapai atau untuk mencapai. Kalau program yang terbaru di tahun 2023 terdekat ini Bu? Kami itu melalui semua media sosial ya, media elektronik termasuk diantaranya Kopi Jos ini salah satunya, kemudian juga bertemu langsung dengan masyarakat. Itu melakukan sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi. Kemudian juga melakukan sosialisasi terkait dengan pengendalian penduduk, diantaranya adalah KB gitu ya. Termasuk tadi KB pria juga kami bawa sebagai salah satu konten yang kami edukasikan gitu. Sehingga diharapkan ini kalau bersama-sama dengan lain-lainnya ya, karena ini butuh juga peran serta dari masyarakat semua gitu. Tidak hanya kami, tidak hanya BKKBN, tidak hanya Dinas Kesehatan gitu, tapi semua peran serta masyarakat ini diperlukan. Untuk pertama menyadarkan untuk ber-KB. Kemudian menyadarkan laki-laki juga untuk ikut berperan serta dalam KB gitu ya. Sehingga upaya kita semua untuk membuat atau membangun keluarga yang berkualitas, keluarga yang berketahanan itu bisa tercapai. Salah satunya melalui KB tadi. Gitu ya. Jadi target adalah untuk masalah perkabean adalah memperluas jaringan-jaringan yang ada, kebaikan yang ada. Closing statement Pak Steve monggo untuk. Jadi apa? Saya juga berterima kasih kepada teman-teman di dinas terkait ya, terusnya DP3P2 yang sudah menjalankan berbagai macam program disesuaikan dengan eranya gitu kan. Jadi tadi disinggung terkait dengan edukasi melalui sosialisasi, salah satu bentuknya melalui media-media semacam ini. Karena kalau kita menggunakan media konvensional saja, cakupan terkait dengan audiens yang akan mendengar itu terbatas. Jadi kombinasi konvensional maupun sekarang dengan TV, media sosial, podcast dan lain-lain, itu memang sudah eranya harus ke sana. Jadi edukasi yang dilakukan oleh pemerintah harus sampai ke sana. Jadi biasanya kan terkenal kalau pemerintah itu kaku ya, media yang digunakan melalui cara-cara komunikasi semacam ini dikemas dengan cara yang berbeda. Menurut saya itu harus terus dikembangkan, diperbanyak supaya masyarakat itu mendapatkan informasi tidak hanya dari satu channel saja. Gitu. Tersampaikan. Gitu. Pak Steve terakhir ini, kalau perempuan yang KB banyak diistilahkan, wah pabrik wis tutup. Kalau laki-laki yang KB istilahnya apa? Waduh, kurang informasi. Kalau menurut Pak Steve sendiri? Iya, depannya I bukan? Enggak kan, kalau perempuan biasanya pabrik wis tutup. Laki-laki berarti apa enaknya? PDAM-nya macet. Kerannya tutup. Jadi istilahnya adalah untuk laki-laki, kalian beranilah ber-KB, jangan takut untuk pame macet. Oke, baik, terima kasih Pak Steve, terima kasih Bu Erlina. Luar biasa informasi hari ini di episode yang ke-15, luar biasa sekali tentang pentingnya ber-KB dan pentingnya mengedukasi KB untuk seorang laki-laki, karena yang diketahui adalah nek KB ki mung oke sing wedok. Jadi jangan aja pemikiran seperti itu. Jadi kita nanti kita besok akan pulas kembali lagi, banyak sekali informasi-informasi lain lagi yang tentunya bisa kita terima dan tentunya teredukasi dengan baik. Jadi pamit undur diri, saya di sini Yanti Lemu. Saya Devio Primus. Saya Rekan kita. Saya Dewi Olala. Saya Aldo Wakabu. Dan juga narasumber kita yang luar biasa, seluruh tim yang bertugas, Matrus Banwan, pamit undur diri, Kopi Jos.
Iya, bentar. Sayang, kamu lagi aku dulu sayang. Ini aku Bentar. kasih kamu. Iya, bentar. Ini loh. Kamu mau nikah nggak sih sama aku? Iya. Beneran ya? Iya, besok kita nikah. Makasih sayang. Senajan awak dhewe isih enom, kudu mikir mujudke sing dadi impen urip, dadi wong sing iso bermakna ben tuwa mulya lan bahagia. Entah itu siap mental ataupun siap finansial. Tapi aku pengennya sekarang, Mas.
Kenapa? Atau kamu buru-buru? Kita tuh masih muda loh. Masih banyak cita-cita yang harus diraih. Aku bakal nikahin kamu kok, tapi nggak sekarang. Oke? Janji. Janji. Oke. Masa depan wae utun duwe bakal men urip rasio-sio Maka membangun keluarga tumbuh juga tani